Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Magister Manajemen Universitas Riau Kepulauan Kota Batam akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Hajah Dr. Sri Langgeng. Kelompok 3 beranggotakan sebanyak 7 orang, terdiri dari Sylvester Kopong, NPM 15, David Nasution, NPM 16, Lisfoni Saragi, NPM 17, Siti Aisyah, NPM 18, Indah Purmasari, NPM 19, Fitra Hafiz Hasibuan, NPM 20, dan Christina Ruzena, NPM 21. Materi, variabel, dan pengukuran terdiri dari sub-sub materi yang akan dipaparkan oleh masing-masing anggota. Selamat menikmati. Topik yang dibahas di grup ini adalah variabel penelitian, indikator dari objek dan pengukuran versus realita, nominal dan kardinal, interval dan rasio, penilaian, skala Thurston dan Likert, Goodman dan skala perbedaan semantik. Topik selanjutnya adalah variabel penelitian bersama saya Lisfoni Saragi. Variabel penelitian adalah variabel yang merupakan atribut ataupun sifat orang ataupun aktivitas yang akan diteliti ataupun ditarik kesimpulannya oleh si peneliti. Nah, di sini variabel ada berbagai macam. Yang pertama, variabel independen. Variabel independen ini disebut juga sebagai variabel bebas, karena variabel bebas ini akan mempengaruhi nanti yang disebut variabel dependent. Yang kedua, variabel dependent. Variabel dependent disebut juga sebagai variabel variabel tidak bebas ataupun variabel terikat. Karena variabel dependent ini adalah variabel yang memiliki sebab ataupun variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi ada sebab akibat. Nah, contohnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Yang mana yang menjadi variabel independen? Variabel independennya di sini adalah motivasi belajar, karena motivasi belajar adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, prestasi belajar di sini menjadi variabel dependent karena dia dipengaruhi oleh motivasi belajar tadi. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi ataupun memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependent. Variabel moderator disebut juga variabel independen kedua. Contohnya, variabel perilaku suami sebagai variabel independen, perilaku istri sebagai variabel dependen, kemudian juga jumlah anak menjadi variabel moderator, berada di tengah. Jadi kalau kalimat penelitiannya itu misalnya pengaruh perilaku suami terhadap perilaku istri, variabel moderatornya di sini adalah jumlah anak. Itu juga ikut mempengaruhi. Selanjutnya, yang keempat adalah variabel intervening. Variabel intervening ini secara teoritis merupakan variabel yang mempengaruhi variabel independen dan variabel dependen. Contohnya, pengaruh penghasilan dan gaya hidup terhadap harapan hidup. Penghasilan di sini bertindak sebagai variabel independen, kemudian harapan hidup di sini bersifat sebagai variabel dependen, dan gaya hidup bersifat sebagai variabel intervening karena gaya hidup ini mempengaruhi keduanya, harapan hidup dan juga penghasilan. Yang terakhir, variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan secara konstan sehingga dia biasanya digunakan oleh peneliti untuk membandingkan kedua variabel ini. Jadi tidak ada hubungannya, melainkan untuk membuat perbandingan antara variabel independen dan dependent. Contohnya, pendidikan SMA dan SMK, pengaruh pendidikan SMA dan SMK terhadap keterampilan mengetik.
Pendidikan SMA dan SMK di sini bertindak sebagai variabel independen dan keterampilan mengetik bertindak sebagai variabel dependen. Yang mana yang menjadi variabel kontrol? Naskah, tempat, mesin tiknya. Nah, di sini naskah, tempat, dan mesin tiknya itu tidak berhubungan, melainkan membandingkan variabel kedua ini. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk kelompok 3, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pokok bahasan indikator dari objek dan pengukuran versi realita. Kita mulai dengan pokok bahasan indikator dari objek. Perlu kita ketahui apa itu indikator. Indikator dapat dipahami sebagai sesuatu yang memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Menurut Grant, indikator adalah sekumpulan variabel-variabel yang bisa menunjukkan ataupun mengindikasikan kondisi tertentu kepada para peneliti. Oleh karena itu, sekumpulan variabel ini dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi. Lalu apa aja jenis-jenis indikator? Yang pertama, indikator untuk pendidikan. Dalam dunia pendidikan, umumnya hal ini disebut sebagai standar kompetensi ataupun kompetensi dasar. Misalnya, indikator sebuah kelulusan, maka siswa harus memiliki atau mencapai nilai-nilai maksimal yang sudah ditentukan lembaga pendidikan yang dimaksud. Itu salah satu contoh indikator dari lembaga pendidikan. Yang kedua, indikator untuk perekonomian. Untuk menentukan apakah sudah berhasil target-target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan atau belum. Nah, indikator ini sebagai skema penilaian ini berisi indikator inti seperti produk domestik, bruto, ketenaga kerjaan, investasi, dan pengembangan kawasan industri. Kita masuk pada jenis indikator yang ketiga, yaitu indikator kinerja. Salah satu bentuk penilaian yang paling sering digunakan dalam dunia kerja adalah indikator kinerja. Penilaian ini bertujuan untuk menilai kemampuan hasil kerja dari seseorang atau suatu perusahaan. Ini perusahaan harus menggunakan indikator kinerja. Lalu dalam penelitian juga setiap peneliti menggunakan indikator. Dalam penelitian tentu terdapat variabel bebas dan variabel terikat yang nantinya perubahan-perubahannya akan dicatat dan dievaluasi. Dalam kegiatan penelitian, indikator digunakan untuk menilai hasil dari suatu penelitian. Kita masuk pada fungsi indikator. Sebagai alat untuk menunjukkan adanya perubahan nilai pada suatu fenomena atau kegiatan tertentu. Fungsi yang kedua, sebagai pedoman bagi peneliti untuk mengukur suatu fenomena. Fungsi indikator yang ketiga, sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu fenomena. Dan fungsi indikator yang ketiga, sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan.
kita maju pada topik objek. Apa yang dimaksud dengan objek? Objek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek adalah benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti atau diperhatikan dan sebagainya. Nah, menurut Supriyati, objek penelitian merupakan variabel yang sedang diteliti pada wilayah penelitian yang dilaksanakan. Langkah-langkah menentukan objek penelitian. Pertama, spesifik. Itu berarti harus tahu apa yang mau dijadikan sebagai objek penelitian. Kedua, terukur. Itu berarti bisa mengukur tujuan yang ingin dicapai dalam objek penelitian. Ketiga, dapat dicapai. Tujuan harus bisa dicapai atau tidak, dan apa saja usaha untuk mencapainya. Keempat, realistis, yakni tujuan penelitian harus sesuai dengan kenyataan. Kelima, jangka waktu. Peneliti harus bisa mengukur waktu yang bisa dicapai dalam penelitian. Bisa 1 minggu, sebulan, ataupun setahun. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus mengetahui objek penelitian? Pertama, dengan mengetahui objek penelitian, maka tujuan dan manfaat dari penelitian bisa tercapai dan bisa meminimalisir kesalahan yang tidak perlu. Kedua, agar objek penelitian bisa diketahui secara jelas, bisa menggunakan metode SMART, yaitu spesifik, terukur, dicapai, dan realistis. Yang terakhir, soal jangka waktu. Nah, kesimpulannya, indikator dari objek adalah suatu objek yang mempunyai ciri atau sifat tertentu. Sebenarnya yang diukur dari suatu objek bukanlah objek tersebut, bukan pula sifatnya, tetapi yang diukur adalah indikan dari objek. Indikan adalah sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu yang lain. Misalnya, indikan terhadap kualitas kerja adalah tingkat ketelitian, keakuratan, dan lain-lain. Baik, terima kasih untuk pokok bahasan yang pertama. Kita lanjutkan ke pokok bahasan yang kedua, yaitu pengukuran versus realita. Versus yang dimaksud di sini adalah pembanding, bukan suatu perlawanan, ya. Baik, definisi pengukuran dan skala pengukuran. Menurut Winarno, pengukuran adalah prosedur penetapan angka yang mewakili kuantitas ciri yang dimiliki oleh subjek dalam suatu populasi atau sampel. Pengukuran merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Nah, komponen apa saja dan proses pengukuran seperti apa? Yang pertama, komponen pertama adalah kejadian empiris. Kejadian empiris merupakan sejumlah ciri-ciri dari objek, individu, atau kelompok yang dapat diamati. Yang kedua,
komponen penggunaan angka. Komponen ini digunakan untuk memberi arti bagi ciri-ciri yang menjadi pusat perhatian peneliti. Spesifik tingkat pengukuran kemudian diberikan dengan memberi arti bagi angka tersebut. Komponen ketiga adalah sejumlah aturan pemetaan. Komponen ini merupakan pernyataan yang menjelaskan arti angka terhadap kejadian empiris. Aturan-aturan ini menggambarkan dengan gamblang ciri-ciri apa yang kita ukur. Aturan-aturan pemetaan disusun oleh peneliti untuk tujuan studi. Komponen dan proses pengukuran itu kita masuk pada skala pengukuran dalam penelitian. Yang pertama, skala Likert. Menurut Jali dan Mulyono, skala Likert adalah skala yang dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Yang kedua, skala Goodman. Skala Goodman adalah skala kumulatif, disebut juga sebagai skala program, yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan, dimensi, dan sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut atribut universal. Skala yang ketiga adalah semantik. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam suatu garis kontinu yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri atas atau sebaliknya. Skala ranting. Skala model ranting adalah skala responden. Skala ini tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang tersedia. Baik, kita maju pada realita. Apa itu realitas? Realitas atau kenyataan dalam bahasa sehari-hari berarti hal yang nyata, yang benar-benar ada. Jadi yang dimaksud dengan realitas adalah hal-hal yang benar-benar nyata atau terbukti, benar-benar ada. Konsep tentang realitas dan implikasinya terhadap metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian, setidaknya ada dua hal atau dua macam, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jika kita kaitkan dengan pemahaman reality yang pertama, maka tampak ada persamaan dengan metode kualitatif, di mana si peneliti sebagai instrumen utama untuk melakukan justifikasi tentang reality. Seorang peneliti akan menyatakan bahwa realitas itu benar ada, real, sah dan valid, reliable dan
lain sebagainya, ditentukan oleh peneliti itu. Meskipun masih menyarankan justifikasi orang lain, akan tetapi peneliti sebagai instrumen penelitian kualitatif lebih membangun subjektivitas daripada objektivitas. Artinya, jika subjek menyatakan sesuatu, maka objek itu akan hadir, akan wujud, atau akan mengada. Bagaimana pengukur versus realita? Menurut Eta Mamang Sengaji dan Sophia, pengukuran versus realita dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu ukuran satu variabel dapat secara langsung diamati dan dibandingkan dengan realita. Misalnya, pendapat masyarakat tentang gaya kepemimpinan. Sebaliknya, pengukuran dalam ilmu sosial sering mengandung tanda tanya. Apakah perkataan sesuai dengan realita? Demikian pokok bahasan yang saya sampaikan. Karena ini proses kita saling belajar, maka kurang lebih mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data nominal dan data ordinal. Berdasarkan skala pengukuran, data itu dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu data nominal, data ordinal, interval, dan rasio. Dalam penjelasan saya kali ini, saya hanya menjelaskan 2 poin, yaitu berupa data nominal dan data ordinal. Nah, apa itu data nominal? Menurut para ahli, yaitu Muhammad Nazir, data nominal itu adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Ciri-ciri dari data nominal adalah hanya memiliki atribut atau nama atau diskrit. Data nominal merupakan data diskrit dan tidak memiliki urutan. Bila objek dikelompokkan ke dalam set-set dan kepada semua anggota set diberikan angka, set-set tersebut tidak boleh tumpang tindih dan bersisa. Misalnya, kalau kita mau membuat penelitian tentang olahraga, jadi kita buat dulu apa saja jenis olahraganya, seperti tenis, basket, renang. Nah, kategori tenis, basket, dan renang itu kita kasih kodenya dengan angka, yaitu tenis dikodekan dengan angka 1, basket dikodekan dengan angka 2, dan renang itu dikodekan dengan angka 3. Nah, angka tersebut tidak memberikan arti apa-apa jika ditambahkan. Angka yang diberikan hanya berfungsi sebagai label saja. Begitu juga misalnya ketika kita ingin meneliti tentang suku, yakni Dayak, Bugis, dan Baduy, itu masing-masing hanya diberikan kode saja. Kemudian, apa saja ciri-ciri dari data nominal? Yang pertama, dibedakan dalam kategori tanpa memperhatikan urutan. Kemudian, satu pengukuran hanya menghasilkan satu-satunya kategori. Setiap kategori dianggap sama atau tanpa tingkatan. Datanya paling rendah dalam level pengukuran data. Dan yang terakhir, tidak bisa dioperasikan secara matematis. Oke, saya lanjut tentang apa itu data ordinal. Data ordinal selain memiliki nama atau atribut, juga memiliki peringkat atau urutan.
angka yang diberikan mengandung tingkatan. Ia digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek, tetapi hanya memberikan peringkat saja. Jika kita memiliki sebuah set objek yang dinomori dari 1 sampai n, misalnya peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bila kita nyatakan dalam skala, maka jarak antara data yang satu dengan lainnya tidak sama. Ia akan memiliki urutan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Oke, saya lanjut. Apa saja ciri-ciri dari data ordinal? Data ordinal ini adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan untuk operasi matematika, misalnya tambah, kurang, kali, dan bagi. Data ordinal dibedakan dalam kategori berdasarkan urutan, misalnya ranking kelas 1, 2, dan 3. Memiliki tingkatan data lebih tinggi dibandingkan data nominal dalam level pengukuran data. Misalnya, kalau mau membuat juara 1, 2, dan 3. Kemudian yang terakhir, tidak bisa dioperasikan secara matematis. Jadi, contohnya itu seperti tingkat kepangkatan, tingkat senioritas pegawai, status sosial, kaya, sedang, miskin, dan tingkat pengetahuan. Nah, kalau data ordinal dalam skala Likert menurut Muhammad Nazir itu bisa dipaparkan seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Atau bisa juga kita buat seperti jawaban pertanyaan tentang kecenderungan masyarakat untuk menghadiri rapat umum pemilihan kepala daerah. Nah, misalnya kita paparkan lagi, mulai dari tidak pernah absen menghadiri, kita kasih kodenya 5. Kadang-kadang saja menghadiri, kita kasih kodenya dengan 4. Kurang menghadiri dengan kode 3. Tidak pernah menghadiri dengan kode 2. Tidak ingin menghadiri sama sekali dengan kode 1. Dari hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal ini akan diperoleh data ordinal. Alat analisis dalam uji hipotesis asosiatifnya, statistiknya, non-parametrik yang lazim digunakan untuk data ordinal adalah Spearman rank correlation dan Kendall-Taw. Ya, baiklah, demikian pemaparan dari saya mengenai data nominal dan data kardinal. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai skala interval. Skala interval itu sendiri merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas. Hanya saja tidak memiliki nilai nol mutlak. Nah, di dalam olah statistika kita mengenal istilah yang namanya nol mutlak. Apa maknanya? Nol mutlak berarti tidak dimiliki, kosong, atau tidak terdapat. Nah, contoh dari nol mutlak ialah jumlah kursi sama dengan 0. Nah, 0 di sini adalah nol mutlak, artinya tidak ada kursi sama sekali. Skala interval ini bisa dikatakan berada di atas skala ordinal dan nominal. Besar interval atau jarak satu data dengan data lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Besar interval ini bisa saja ditambah atau dikurang. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari skala interval. Ada 5. Yang pertama yaitu kategori data memiliki sifat yang saling memisah. Yang kedua, kategori data memiliki aturan yang logis. 3. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang keempat, perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Dan yang terakhir, angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala atau tidak memiliki nilai nol absolut. Itu ciri-cirinya. Adapun contoh dari skala interval ini ada 3 contoh kita ambil, yaitu yang pertama, contoh yang paling umum pada skala interval adalah suhu.
Misalkan suatu ruangan memiliki suhu 0 derajat Celcius, ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Angka 0 derajat Celcius di sini merupakan suhu. Hal ini dikarenakan pada skala interval 0 bukan nilai yang mutlak gitu. Nah, adapun contoh yang kedua yaitu mengenai jam 00.00 bukan berarti waktunya kosong atau tidak ada nilainya. Karena jam 00.00 sendiri itu masih menunjukkan waktu di mana 00.00 sama dengan jam 12 malam. Nah, adapun contoh yang ketiga yaitu jawaban pertanyaan menyangkut frekuensi dalam pertanyaan. Misalnya, berapa kali Anda melakukan kunjungan ke Jakarta dalam 1 bulan? Jawaban 1 kali, 3 kali, 5 kali. Maka angka 135 merupakan angka yang sebenarnya menggunakan interval. Nah, selanjutnya itu udah ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan. Diurutkan memiliki jarak tertentu dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibandingkan skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Nilai 0 mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Nah, contoh skala rasio ada 3 juga. Yang pertama itu misal tinggi badan Agung adalah 190 cm, sedangkan tinggi badan Pattinson adalah 95 cm. Pada situasi ini dapat dikatakan bahwa jarak tinggi badan Pattinson dengan Agung adalah 95 cm. Bisa juga dikatakan bahwa tinggi badan Agung 2 kali tinggi badan Pattinson. Gitu. Nah, contoh yang kedua, misalkan nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai Tony adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tony adalah 2 kali nilai Tono. Nah, contoh yang terakhir dari skala rasio yaitu kendaraan yang melaju dengan kecepatan 60 km per jam adalah 2 kali lebih cepat dibandingkan kendaraan dengan kecepatan 30 km per jam. Gitu. Baik, akan kita bahas satu persatu mengenai skala pengukuran. Yang pertama adalah skala Bogardus. Skala Bogardus adalah skala untuk mengukur jarak sosial yang dikembangkan oleh Emory S. Bogardus. Yang dimaksud dengan jarak sosial adalah derajat pengertian atau keintiman dan kekariban sebagai ciri hubungan sosial secara umum. Pada skala Bogardus, kontinumnya adalah 5, yaitu sangat dekat, dekat, indifferent, benci, bahkan sampai kepada menolak sama sekali. Yang kedua adalah skala sosiometrik. Skala sosiometrik juga merupakan skala untuk mengukur jarak sosial. Nah, metode untuk skala sosiometrik ini dikembangkan oleh G.L. Moreno dan Helen Hay Jennings. Skala sosiometrik digunakan untuk mengukur penerimaan dan penolakan baik antar individu dalam kelompok kecil atau antar perorangan dengan suatu kelompok. Studi yang dilakukan antara lain untuk melihat penerimaan dan penolakan dalam kelompok sekolah, industri, penjara, dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala semantik diferensial. Skala semantik diferensial ini bertujuan untuk mengukur suatu sikap ataupun suatu karakteristik. Biasanya berbentuk angka ataupun garis indikator dari positif menuju ke negatif. Berlaku juga dengan sebaliknya. Kita ambil suatu contoh soal. Apakah penggunaan aplikasi dari suatu smartphone ini sudah baik atau belum? Nah, dikasih penilaian 1 sampai 5, positif atau negatif. Kurang lebih seperti itu. Demikianlah paparan dari kami, tugas kelompok 3, mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Sri Langgeng. Semoga ilmu yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.